Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitria, NIM A1D51978. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep manajemen mutu. Nah, menurut Edward Salis, mutu dalam percakapan sehari-hari sebagian besar dipahami sebagai sesuatu yang absolut dan relatif. Dalam definisi yang absolut, sesuatu yang bermutu merupakan bagian standar yang sangat tinggi yang tidak dapat diungguli. Nah, sedangkan mutu yang relatif dipandang sebagai sesuatu yang melekat pada sebuah produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggannya. Nah, mutu yang absolut dapat dilihat dari produk-produk yang dibuat dengan sempurna dan dengan biaya yang mahal serta dapat dinilai dengan kepuasan pemiliknya. Nah, mutu dalam pandangan ini digunakan untuk menyampaikan keunggulan status dan posisi serta kepemilikan barang yang memiliki mutu akan membuat pemiliknya berbeda dengan orang yang lain yang tidak mampu memilikinya. Nah, jika dikaitkan dalam konteks pendidikan, maka konsep mutu sedemikian adalah elit. Nah, karena hanya sedikit institusi yang dapat memberikan pengalaman pendidikan dengan mutu yang tinggi kepada peserta didiknya. Dan sebagian besar peserta didik tidak mampu menjangkaunya, dan sebagian besar institusi tidak berangan-angan untuk memenuhinya. Dan mutu juga dapat digunakan sebagai konsep yang relatif. Definisi relatif tersebut memandang mutu bukan sebagian atribut ataupun layanan, nah tetapi sesuatu yang dianggap berasal dari produk atau layanan tersebut. Nah, mutu dapat dikatakan ada apabila sebuah layanan memenuhi spesifikasi yang ada. Nah, mutu merupakan sebuah cara yang menentukan apakah produk terakhir sesuai dengan standar ataupun belum. Nah, produk atau layanan yang memiliki mutu dalam konsep relatif ini tidak harus mahal dan eksklusif, tetapi ia harus asli, wajar, dan familiar. Nah, baiklah teman-teman, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Maulana Nepi Akbar dengan NIM A1 D519077. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh penting mutu. Adapun tokoh-tokoh dalam manajemen mutu terpadu adalah sebagai berikut. Baiklah, untuk tokoh yang pertama, W. Edward Deming. Deming mengatakan bahwa mutu atau kualitas merupakan suatu tingkat yang dapat diprediksi dari keseragaman, dari ketergantungan pada biaya yang rendah, dan sesuai dengan pasar. Deming melihat bahwa masalah mutu terletak pada masalah manajemen. Masalah utama dalam dunia industri adalah kegagalan manajemen senior dalam menyusun perencanaan ke depan. Biasanya, perencanaan tersebut bukan merupakan serangkaian langkah untuk menerapkan mutu, tapi lebih merupakan desakan serius terhadap manajemen tentang apa yang harus dan tidak boleh dilakukan agar organisasi berhasil dengan baik. Adapun siklus Deming atau Deming Cycle yang dikembangkan untuk menghubungkan antara produksi suatu produk dengan kebutuhan pelanggan dan memfokuskan sumber daya semua departemen, riset, desain, produksi, dan pemasaran dalam suatu usaha kerja sama untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian tokoh kedua, Joseph Julian. Menurut Joseph, mutu atau kualitas adalah kesesuaian untuk penggunaan atau fitness for use. Ini berarti bahwa suatu produk atau jasa hendaklah sesuai dengan apa yang diperlukan atau diharapkan oleh pengguna. Dengan keberhasilannya menciptakan kesesuaian dengan tujuan dan manfaat. Ide ini menunjukkan bahwa produk atau jasa yang sudah dihasilkan mungkin sudah memiliki dan memenuhi spesifikasinya, namun belum tentu sesuai dengan tujuannya. Spesifikasinya mungkin salah atau tidak sesuai dengan apa yang diinginkan pelanggan. Joseph menyatakan bahwa 85% masalah-masalah mutu dalam sebuah organisasi adalah hasil dari desain proses yang kurang baik, sehingga penerapan onto yang benar akan menghasilkan mutu yang benar. Dengan demikian, menurut Joseph, 85% masalah merupakan tanggung jawab manajemen, karena mereka memiliki 85% kontrol terhadap site organisasi. Untuk membantu manajer dalam merencanakan mutu,
Juan telah mengembangkan sebuah pendekatan yang disebut dengan manajemen mutu strategis atau Strategic Quality Management (SQM). SQM adalah sebuah proses 3 bagian yang didasarkan pada staf pada tingkat berbeda yang memberi kontribusi unik terhadap peningkatan mutu. Yang pertama, manajemen senior memiliki pandangan strategis tentang organisasi. Yang kedua, manajer menengah memiliki pandangan operasional tentang mutu. Dan yang terakhir, para karyawan memiliki tanggung jawab terhadap kontrol mutu. Kemudian tokoh ketiga, Philip B. Crosby. Menurut Philip B. Crosby, sesuatu dikatakan bermutu atau berkualitas apabila sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Ada 2 ide yang sangat menarik dan kuat dalam mutu, yaitu pertama adalah ide bahwa mutu itu cuma-cuma atau gratis, quality is free. Dan kedua adalah ide bahwa kesalahan, kegagalan, pemborosan, dan penundaan waktu, serta semua hal yang tidak bermutu lainnya bisa dihilangkan jika institusi memiliki kemauan untuk itu. Tanpa cacat adalah kontribusi pemikiran Crosby yang utama dan kontroversial tentang mutu. Ide ini adalah komitmen untuk selalu sukses dan menghilangkan kegagalan yang melibatkan penempatan kontrol pada sebuah wilayah, yang memastikan bahwa segala sesuatunya selalu dikerjakan dengan metode yang tepat sejak pertama kali sampai selamanya. Dalam dunia pendidikan, metode tanpa cacat menginginkan agar semua pelajar dan murid dapat memperoleh kesuksesan dan mengembangkan potensi mereka. Tugas peningkatan mutu dalam pendidikan adalah membangun kontrol dan struktur yang menjamin terwujudnya metode tersebut. Memang ada banyak pihak yang menentang metode tanpa cacat, terutama sekali ujian kontrol yang memustahilkan tujuan metode tersebut. Dan di samping itu, muncul pandangan bahwa standar-standar metode tanpa cacat hanya bisa diperoleh setelah melalui tingkat kegagalan yang tinggi. Selanjutnya, tokoh keempat, Dr. Kaoru Ishikawa. Menurut Ishikawa, mutu adalah 2 tingkatan definisi, yaitu terlibat dalam kontrol kualitas untuk memproduksi produk-produk dengan kualitas yang dapat memenuhi persyaratan konsumen. Poin penting definisi mutu menurut Ishikawa adalah bahwa kualitas setara dengan kepuasan konsumen. Kualitas harus didefinisikan secara komprehensif. Kebutuhan konsumen dan persyaratan berubah terus-menerus. Oleh karena itu, definisi mutu juga selalu berubah. Dan harga suatu produk atau jasa merupakan bagian penting dari kualitas. Ishikawa merupakan pencetus dari teori lingkaran kualitas atau quality cycle dan diagram sebab akibat, atau juga dikenal dengan diagram tulang ikan atau fishbone diagram. Menggunakan diagram ini, letakkan permasalahan pada bagian tulang utama yang mengarah ke kepala ikan. Lalu letakkan masalah-masalah potensial pada tulang-tulang kecil yang menjadi bagian dari tulang utama. Kategori umum untuk masalah potensial tersebut adalah material, mesin, pengukuran, orang, dan metode. Selanjutnya, tokoh terakhir yaitu Dr. Armand V. Feigenbaum. Menurut Feigenbaum, mutu adalah produk komposit total dan layanan karakteristik pemasaran, teknik manufaktur, dan pemeliharaan di mana produk dan jasa yang digunakan akan memenuhi harapan pelanggan. Pelanggan adalah bagian utama dalam pengembangan produk. Sebuah produk akan memiliki tingkat mutu kualitas yang baik apabila pelanggan memiliki kepuasan dari produk yang mereka gunakan. Poin penting Feigenbaum ini adalah bahwa yang pertama, kualitas harus didefinisikan dalam hal kepuasan pelanggan. Yang kedua, kualitas adalah multidimensi dan harus didefinisikan secara komprehensif. Dan yang ketiga, karena terjadi perubahan kebutuhan dan harapan pelanggan, maka mutu adalah dinamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rugi Fapendra dengan NIM A1D5190074, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik manajemen mutu terpadu. Karakteristik manajemen mutu terpadu. Ada beberapa karakteristik manajemen mutu terpadu. Yang pertama yaitu fokus pada pelanggan, baik pelanggan internal maupun pelanggan eksternal, merupakan driver.
Pelanggan eksternal menentukan kualitas produk atau jasa yang disampaikan kepada mereka, sedangkan pelanggan internal berperan besar dalam menentukan kualitas tenaga kerja, proses, dan lingkungan yang berhubungan dengan produk atau jasa. Yang kedua, obsesi terhadap kualitas. Pelanggan internal dan eksternal menentukan kualitas. Dengan kualitas yang ditetapkan tersebut, organisasi harus terobsesi untuk memenuhi atau melebihi apa yang telah ditentukan mereka. Hal ini berarti bahwa semua karyawan pada setiap level berusaha melaksanakan setiap aspek pekerjaannya berdasarkan perspektifnya. Yang ketiga, pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah diperlukan terutama untuk mendesain pekerjaan dan dalam proses pengambilan keputusan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan pekerjaan yang didesain tersebut. Dengan demikian, data yang diperlukan dan dipergunakan dalam menyusun patok duga, memantau prestasi, dan melaksanakan perbaikan. Yang keempat yaitu komitmen jangka panjang. Komitmen jangka panjang merupakan suatu paradigma baru dalam melaksanakan bisnis. Untuk itu dibutuhkan budaya perusahaan yang baru pula. Oleh karena itu, komitmen jangka panjang sangat penting guna mengadakan perubahan budaya agar penerapan manajemen mutu terpadu dapat berjalan dengan sukses. Dan yang kelima, kerjasama tim. Dalam organisasi yang dikelola secara tradisional, seringkali diciptakannya persaingan antar departemen yang ada dalam organisasi tersebut agar daya saingnya terdongkrak. Sementara itu, dalam organisasi yang menerapkan manajemen mutu terpadu, kerjasama tim, kemitraan, dan hubungan yang dijalin dan dibina baik antar karyawan, perusahaan maupun dengan pemasok, lembaga-lembaga pemerintah, dan masyarakat sekitarnya. Dan yang keenam yaitu perbaikan secara berkesinambungan. Setiap produk atau jasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan proses-proses tertentu di dalam suatu sistem atau lingkungan. Oleh karena itu, sistem yang ada perlu diperbaiki secara terus-menerus agar kualitas yang dihasilkan dapat makin meningkat. Yang ketujuh, pendidikan dan pelatihan. Dewasa ini terdapat perusahaan yang menutup mata terhadap pentingnya pendidikan dan pelatihan terhadap karyawan. Kondisi seperti itu menyebabkan perusahaan yang bersangkutan tidak berkembang dan sulit bersaing dengan perusahaan lainnya di dalam persaingan global. Yang kedelapan, kebebasan yang terkendali. Keterlibatan dan pemberdayaan karyawan dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah merupakan unsur yang sangat penting. Hal ini dikarenakan unsur tersebut dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab karyawan terhadap keputusan yang telah dibuat. Meski demikian, kebebasan yang timbul karena keterlibatan dan pemberdayaan tersebut merupakan hasil pengendalian yang terencana dan terlaksana dengan baik. Yang kesembilan, kesatuan dan tujuan. Supaya dapat diterapkannya dengan baik, maka perusahaannya harus memiliki kesatuan dan tujuan. Baiklah, mungkin itu saja karakteristik manajemen mutu terpadu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nagita Febibrayani dengan NIM A1D519064. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dari manajemen mutu terpadu. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, manajemen mutu terpadu ini memiliki 7 prinsip, yaitu yang pertama, organisasi yang memfokuskan pada ketercapaian kepuasan pelanggan. Nah, organisasi di dalam hal ini, manajemen harus dapat mengoptimalkan seluruh potensi dan sumber daya organisasi dan sistem yang ada untuk menciptakan aktivitas terhadap tercapainya kepuasan pelanggan. Nah, ekspektasi harus diletakkan pada posisi yang perspektif dan dinamis dan berjangka panjang. Oleh karenanya, harapan tersebut menjadi kewajiban organisasi untuk memenuhi dalam rangka kepuasan pelanggan yang berkelanjutan untuk masa depan. Yang kedua, ada kepemimpinan.
di mana kepemimpinan merupakan suatu proses untuk mempengaruhi pihak lain untuk mencapai tujuan organisasi. Oleh karenanya, kepemimpinan harus memiliki visi dan misi yang jelas, sehingga keduanya dapat dituangkan dalam kebijakan yang akan diambil. Yang ketiga yaitu ada keterlibatan seluruh partisipan organisasi, di mana seluruh komponen dalam suatu organisasi harus dilibatkan. Artinya, seluruh aktivitas organisasi harus selalu berusaha untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus. Perbaikan bukan hanya dari pihak kepala sekolah, guru, tenaga administrasi, tetapi semua tipis sekolah. Dan juga harus memiliki komitmen untuk melakukan suatu perbaikan. Dengan kata lain, semua sivitas sekolah harus dilibatkan dalam upaya memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada para pelanggan. Nah, yang keempat ada namanya pendekatan yang menekankan pada perbaikan suatu proses, di mana kurangnya dukungan sistem informasi dan alat ukur keberhasilan dari manajemen mutu terpadu ini berasumsi bahwa output akhir suatu organisasi tidak semata-mata dilihat secara parsial, tetapi suatu proses yang panjang. Proses tersebut dilakukan secara sadar oleh setiap individu. Kegiatan tersebut juga dilakukan saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga menghasilkan suatu output dari organisasi itu. Nah, lebih jelasnya, tamatan atau lulusan bukan semata-mata produk dari tenaga akademik atau karyawan saja, tetapi menyangkut suatu proses yang melibatkan tenaga akademik, karyawan, kepala sekolah, murid, orang tua, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat luas, yang tentu saja proporsinya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, yang kelima ada yang namanya penerapan manajemen dengan menggunakan pendekatan sistem, di mana dalam suatu konteks organisasi, upaya menyempurnakan proses tertentu harus dikaitkan dengan proses lainnya. Oleh karena pihak-pihak yang terkait dengan proses tersebut merupakan suatu rangkaian tidak dapat dipisahkan, tuntutan peningkatan kualitas pembelajaran tidak dapat dilakukan oleh tenaga pengajar semata, tetapi harus pula melibatkan aspek ketatausahaan, kepemimpinan, fasilitas, dan organisasi yang optimal untuk mendukung suatu dari organisasi itu sendiri. Nah, yang keenam ada namanya yaitu langkah perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, inti dari yang dilakukannya secara menerus ini oleh pimpinan yaitu adanya human resource improvement bagi para tenaga pekerja edukatif maupun administratif. Nah, realitas menunjukkan belum seluruhnya pemimpin organisasi menyadari arti dari pentingnya pemberdayaan tenaga akademik dan administratif. Para pemimpin sering lebih mementingkan pengembangan fasilitas atau pengembangan fasilitas. Hal ini ditunjukkan oleh adanya anggaran pendidikan dan pelatihan untuk kedua tenaga tersebut yang setidaknya kurang berimbang dibandingkan dengan anggaran pembangunan fisik. Nah, yang terakhir yang ketujuh ada namanya penerapan pengambilan keputusan berdasarkan fakta. Nah, manajemen mutu terpadu berdasarkan kepuasan pelanggan. Oleh karenanya, maka orientasi manajemen mutu terpadu ini harus berdasarkan kepada fakta yang diinginkan oleh pelanggan. Pada sisi lain, kepuasan berkaitan dengan kualitas, implikasi kualitas kepuasan tersebut.